Amma ba'du fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah insyaallah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Hilyah Thalibil Ilmi karya eh, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullah, yang pembahasan kita masih berada di nasihat-nasihat beliau yang terkait dengan al-faslu asani, pasal yang kedua, yaitu kaifiyatu talabi wa talaqi, ya, tentang tata cara atau metode dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu dan talaki, belajar dari guru. Dan kita sampai pada pembahasan nasihat beliau ketika beliau menyatakan fa'ama maka umurun la budda min muraatiha fi kulli fannin tatlubuhu. Nah, ada dan di hadapan panjenengan, kata beliau, ada umurun, yang beberapa perkara yang la budda min muraatiha, yang sudah semestinya untuk diperhatikan fi kulli fannin tatlubuhu, dalam setiap cabang, ya, dalam setiap cabang dari ilmu yang kita cari atau yang ingin kita kuasai, yang kita pelajari. Dan kita sudah membahas ketika beliau menyatakan ada 6, ya, diantaranya kalau kita bacakan kembali. Yang pertama hifdzu muhtasarin fihi, yaitu menghafalkan kitab-kitab yang muhtasar, kitab-kitab yang ringkas. Kemudian yang kedua dhabtuhu ala syaikhin mutkinin, yaitu mempelajarinya atau kemudian menghafalkannya, menguatkan hafalannya di hadapan guru yang mutkin, yang ahli, yang memang di bidangnya dia kuat gitu ya, keahliannya. Kemudian yang ketiga ada mul istighali bil mutawalati wa tafariqi al musannafat, ya, qabla dhabti wal itqani li aslihi. Nah, yaitu jangan kemudian istighal, menyibukkan diri bil mutawalat, dengan buku-buku atau kitab-kitab yang panjang, kitab-kitab yang tebal gitu ya, mutawalat. Wa tafariqil musannafat, begitu juga tafariq, ya, lembaran-lembaran, musannafat, tulisan, ya, atau lembaran-lembaran, artikel-artikel yang terpisah gitu ya. Qabla dhabti, sebelum kuat, ya, wal itqani li aslihi, sebelum kuat dan menguasai terhadap kaidah-kaidah dasar. Ya, sebelum hafalan kita dan pemahaman kita itu mungkin li aslihi, terhadap kaidah-kaidah atau pelajaran-pelajaran yang dasar. Ini yang ketiga dan kita sampai bagian itu. Tentunya yang keempat la tantakil min muhtasarin ila akharin bila mujibin. Ya, jangan kemudian beralih dari satu buku, ya, dari satu ringkasan kepada ringkasan yang lain, kepada buku ringkasan atau buku pendek yang lain. Bila mujibin, kecuali, ya, tanpa ada keperluan atau kepentingan, ya. Fahada bil musannafat wa tafariqil musannafat afanya qabla la tantakil min mutasarin ila akharin bila mujibin. Kemudian yang keempat beliau mengingatkan la tantakil min muhtasarin ila akharin bila mujibin. Jangan beralih dari kitab-kitab muhtasar kepada satu kepada yang lain bila mujibin, ya, tanpa ada kebutuhan. Fahada min babi dojar, karena yang demikian itu adalah sebagian bukti dari sifat atau bentuk buru-buru ketidaksabaran, ya, seperti itu. Kemudian yang kelima nanti iktinasu al-fawaidi wa dawabiti al-ilmiyati, ya, yaitu berusahalah, ya, ini iktinas itu bentuk, bisa kita katakan, bisa kita iktinasu itu berarti upaya, ya. Maksudnya adalah perintah agar kita itu bersungguh-sungguh untuk kemudian mengumpulkan al-fawaid wa dawabit ilmiah, ya, untuk mengumpulkan, mempelajari faidah-faidah dan ilmu-ilmu kaidah-kaidah yang ilmiah, seperti itu. Kemudian yang keenam, nantinya kemudian beliau mengingatkan bahwasanya jam'un nafsi lit talabi wa tarakki fihi, ya. Jam'un nafsi, ya, mengumpulkan segenap semangat, ya, untuk mencari
dan mempelajari, meningkatkan keilmuan di dalamnya, wal ihtimam, ya. Kemudian semangat yang tinggi ihtimam itu, ya, dari kata hammam, ya, maaf, himmah, ya, himmatun, himmun, ya, wa taharruku lihtahsili wal bulughi ila ma fauqihi, ya, ila ma fauqahu, ya, ila ma fauqahu hatta tufidha ila mutawwalati, masyaallah, mutalawati bisabilatin muwasaqatin. Masya. Jangan di sini ya, adik ya, adik sayang. Yaitu nasihat beliau rahimahullah, bahwasanya agar kita itu benar-benar mengumpulkan semangat jiwa gitu ya. Jam'un nafsi itu maksudnya bersemangat tinggi atau bersungguh-sungguh gitu, litolabi wa taraqi fihi, ya, untuk mencari, ya, dan kemudian taraqi, meningkatkan, menambah keilmuan fihi, di dalam menuntut ilmu. Wal ihtimam, begitu juga semangat, ya, semangat yang tinggi, kita itu hendaknya memiliki semangat yang tinggi, wa taharruku litahsil, ya. Semangat yang tinggi, yang kuat, litahsil, untuk mencapai, untuk mendapatkan, wal bulugh, ya, at-tahsil, al-bulugh ini mungkin bimakna wahidah, bisa jadi maknanya mirip, ya, dalam hal ini. Tahsil itu maksudnya adalah mencapai, ya, tingkatan, al-bulugh juga capaian gitu. Ila mau fauqahu, ya, hingga sampai yang lebih tinggi gitu. Ila ma fauqahu itu maksudnya yang lebih tinggi, yang di atas apa yang sudah kita capai sekarang. Hatta tufidha ila mutawalat, ya, sampai kita itu bisa atau mampu beralih, berhak untuk beralih ila mutawalat, kepada kitab-kitab yang lebih tebal, bisa bilatin muwasaqatin, ya, dengan jalan atau dengan cara yang itu memang siqah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita kemarin sudah membahas sampai pada nasihat beliau yang ketiga kalau saya tidak salah, ya, 2 pekan yang lalu, karena pekan kemarin qadarullah ada satu dan lain hal yang menghambat atau menyebabkan kita tidak lanjut dulu. Ya, yaitu bagian adamul istighal bil mutawalati wa tafarriqi al musannafat qabla dhabti wal itqani li aslihi, ya. Ya, ini hendaknya jangan kemudian seorang itu menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang tebal gitu ya, dengan kitab-kitab yang tebal. Dan kemudian apa namanya, juga sibuk dalam pelajari buku-buku atau artikel-artikel gitu ya, potongan-potongan artikel, berbagai macam tulisan. Sebelum qabla ad-dhabti wal itqan, sebelum dia hafalannya, ya, dan kekuatannya di dalam perkara-perkara dasar, dalam perkara-perkara usul. Nah, karena memang pondasi ilmu itu sangat penting. Sebelum kemudian dia terjun ke pembahasan yang lebih rinci dan detail di dalam ilmu, ya jangan sampai kemudian justru seorang itu malah tersesat gitu ya, dan tenggelam gitu, tanpa bisa kemudian menghapung kembali, ya, kepada perkara-perkara yang sifatnya mungkin sifatnya di permukaan. Kalau dia belum menguasai permukaan, jangan dia menyelam terlalu dasar ke dalam. Artinya kuasai dasar itu adalah pondasinya gitu ya. Ketika kemudian dia masuk ke pembahasan luas, karena pembahasan ilmu itu seperti lautan gitu. Kalau orang belum menguasai cara berenang, ya, belum menguasai cara menyelamatkan diri dari tenggelam, maka jangan dia itu mengarungi lautan yang luas itu dengan kemampuan yang kurang, karena pijakannya yang memang belum kuat gitu ya. Nah, apalagi kemudian kalau orang itu, ya, atau orang tersebut memang kemudian sibuk dengan kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang luas, dalam rangka kemudian supaya ketika dia menukil atau kemudian dia itu menyebutkannya ke orang lain, seakan-akan tampak di hadapan orang itu dia sebagai orang yang ahli. Dalam artian berarti dia niatnya sudah terkotori gitu ya. Jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ketika kemudian seorang itu apa namanya, dia pamer gitu dengan kitab-kitab yang tebal.
ketika dia mengatakan ya qala sahibu al-mughni ya qala sahibu al-majmu' qala sahibul insaf qala sahibul al-hawi. Jadi kitab-kitab yang tebal nih ya. Kitab Al-Mughni ya karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, kitab Al-Majmu' ya, katakanlah Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu kan, atau Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Ini kan tebal ya, kitab-kitab yang sekian jilid gitu. Ya, kemudian Al-Insaf, Al-Hawi dan yang lain-lain gitu dalam rangka untuk pamer liyudhira annahu wasi'u al-ittila ya wa hadha khata'un kata beliau. Ya yang itu ditujukan untuk pamer, untuk menunjukkan ke orang-orang seakan-akan dirinya itu sudah wasi'un al-ittila ya. Sudah menelaah luas gitu, telaahnya atau bacaannya banyak sekali. Ya wa hadha khata'un kata beliau, hal ini adalah kesalahan. Hendaknya jangan seorang itu ya menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang terlalu panjang, terlalu luas sebelum kemudian dia menguasai kaidah atau qawaid yang dasar. Seperti itu. Nah, kemudian di nasihat yang keempat, beliau Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengingatkan pada kita, la tantakil min muhtasarin ila akhar bila mujibin. Ya. Jangan berpindah dari satu kitab yang ringkas ya, atau ringkasan kepada kitab yang lain sebelum kita selesai gitu ya, tanpa ada keperluan, tanpa ada tuntutan. Mujibin di situ maksudnya yang mewajibkan gitu. Kalau tidak ada yang mewajibkan hal tersebut ya jangan. Fahada min babi ad-dojar. Karena yang demikian itu adalah tanda-tanda dari seorang yang cepat bosan gitu ya. Cepat dia merasakan bosan. Yang ini juga kemudian para alim ulama ya mengingatkan gitu bahwasanya kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika kemudian menyampaikan terkait dengan nasihat Syekh Bakar Abu Zaid di sini, ya beliau mengatakan nahnu naqul, adapun kami mengatakan ibda bil muhtasarat, ya. Mulailah atau awalilah dengan kitab-kitab yang ringkas, ya, sampai selesai. Hatta tarsukha al-ulum fi tehnika, sampai kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ya sudah tertancap kuat di dalam dirimu itu ilmi atau al-ulum ilmu-ilmu di dalam kitab ringkas tersebut, summa idamanallahu ya alaika ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkanmu untuk menggunakannya atau memanfaatkannya, fastaghil bit mutawalat, baru kemudian boleh untuk menyibukkan diri dengan kitab-kitab yang panjang ya. Dan jangan lupa la tantakil min muhtasarin ila akhar, jangan berpindah dari kitab yang muhtasar ke muhtasar yang lain. Mungkin saya contohkan kitab-kitab muhtasar ini di meja kami qadarullah nih, ada 2 kitab nih contohnya nih. Mungkin bisa dilihat ini dua-duanya adalah kitab terjemahan dan muhtasar ini sebenarnya. Jadi yang satu adalah Matan Abu Syuja gitu ya. Atau disebut juga Matan Ghoyah wa Takrib untuk fikih mazhab Syafi'iyah. Yang ini kitab mazhab Syafi'iyah juga untuk ringkasan fikih ya, yang diberi nama Al-Yaqutu An-Nafis ya. Yaqutun Nafis itu juga mazhab Syafi'iyah ya, karya Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Nah, ini 2 kitab muhtasar ya untuk mazhab Syafi'iyah. Nanti kemudian kalau Hambaliyah juga beda gitu ya. Di dalam pelajaran yang lalu kita sudah membahas tuh contoh-contoh kitab muhtasar yang bisa dipelajari. Dan kalau panjenengan mungkin ya untuk mengumpulkan kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab yang berat itu kesulitan, bisa mulai dari beli yang segini-segini nih gitu, kitab-kitab yang ringkas ini gitu. Apalagi yang terjemahan bahasa Indonesia, di situ ada matannya, kemudian ada terjemahannya gitu ya. Jadi berpindah kita sebelum kemudian kita kelar dalam membahasnya, dalam mempelajarinya, itu merupakan sebuah penyakitnya. Sebagaimana kemudian dikatakan oleh mu'alif di dalam perkara ini bahwasanya fahada min babid ad-dojar. Sebentar ya, maaf Afan. Ya kita lanjutkan ya. Jadi itu merupakan suatu penyakit yang berbahaya sebenarnya, karena waktu
yang dibutuhkan itu akan sangat panjang kalau orang beralih dari satu kitab ke kitab yang lain sebelum selesai, ya itu membuat dia tidak fokus, ya, membuat seorang ketika mempelajari itu jadi justru malah tidak mendapatkan apa yang dia cari. Sebagaimana orang belajar itu seperti orang yang berburu, ketika dia beralih dari satu ke satu yang lain itu justru menjadikan dia tidak dapat. Sama seperti analoginya ketika orang berada di kandang ayam. Kalau dia itu asal ngambil ayam yang terdekat, itu biasanya malah dia tidak fokus dan tidak dapat. Ya. Maka lebih baik baginya untuk memilih ayam mana yang paling mudah, dia fokus ke situ gitu. Adapun ayam yang lain mungkin dia abaikan terlebih dahulu, cari yang termudah, cari yang paling lemah, ya. Nah, maka itu yang lebih tepat. Dan rasa bosan dalam menuntut ilmu itu memang menjadi penyakit ya, yang bisa jadi berbahaya dan sampai kita katakan mengancam jiwa gitu ya, kejiwaan para penuntut ilmu. Di mana Rasul Shallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengingatkan pada kita dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Mah alaikum bima tutiqun." Ya. Mah itu kalau kita itu gitu ya. Wah, itu suatu yang untuk menunjukkan mengagumkan atau suatu yang tidak biasa gitu. Alaikum bima tutiqun. Ya, wajib bagi kalian itu beramal sesuai dengan kemampuan kalian. Fawallahi la yamallullahu hatta tamalla. Ya. Demi Allah, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah bosan sampai kalian yang bosan. Wa kana ahabbal wa kana ahabbatin ilaihi, dan sungguhnya agama yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala madama alaihi sahibuhu, yaitu adalah yang dirutinkan oleh pelakunya. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain ya, atau di dalam matan yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ahabul amali ilallah ya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang adwamuha wa in qalla, yang paling rutin meskipun dia sedikit. Artinya jangan beralih kepada yang lain gitu. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bima tutiqun ya, sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala itu la yamallullah hatta tamallau. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan gitu. Jadi kalau kita itu mempelajari muhtasarat ya, kitab-kitab yang ringkas kemudian cepat bosan, nah itu kerugian adalah di kita sendiri gitu ya. Maka hendaknya seorang itu fokus gitu dalam mengkaji sebuah kitab sampai selesai. Jadi satu kitab sampai selesai dulu ya. Baru kemudian dia pindah ke kitab yang lain kalau itu kitab-kitab muhtasar. Adapun kitab-kitab induk seperti kitab Babon gitu ya, katakanlah itu sebagai maroji, maka boleh seorang itu tidak membacanya sampai selesai dan dia gunakan untuk kemudian mencari referensi-referensi ya. Kita bicara tentang tantakil beralih gitu ya, beralihnya seorang itu pada min mutasarin ilal akhar ya. Ini yang menunjukkan kemudian sesuatu yang sebaiknya kita hindari gitu ya. Jadi fokus dalam mengkaji kitab ya. Jangan di tengah jalan, di tengah kita dalam mengkaji suatu kitab pindah ke kitab yang lain. Karena hanya sekadar gitu ya mengikuti tren yang ada ya. Mengikuti apa yang mungkin kitabnya yang di sana yang pakai ini, kemudian kita datang ke sana. Nah, ini sama seperti ketika orang itu mengikuti kajian ya. Ketika kajian fikih dia itu kemudian ikut sini, ikut ke sana, yang sana udah nggak datang lagi, ikut ke yang lain lagi gitu ya. Sehingga dia menjadi pencicip-pencicip ilmu. Nah, pencicip-pencicip ilmu ini juga berlaku pada kitab gitu. Kalau orang itu dia membaca kitab satu dan kitab yang lain hanya lompat-lompat menjadi kutu loncat, menjadi pencicip-pencicip ilmu seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan ilmu yang matang gitu ya. Dan ini salah satu sebab yang besar ya, atau bahkan yang terbesar tidak matangnya ilmu seseorang. Jadi ada orang yang dia bertahun-tahun ngaji tapi ilmunya itu nggak matang gitu. Ilmunya setengah matang gitu ya. Jadi katakanlah dia bahkan nggak nyampe medium rare gitu ya. Jadi sangat rare banget gitu, matangnya itu jarang-jarang seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari yang demikian.
Kemudian yang kelima, Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengingatkan pada kita iktinasu al-fawaidi wa tawabiti al-ilmiyati. Ya, iktinasul fawaid itu hendaknya mengumpulkan, berupaya untuk mencatat gitu ya. Jadi iktinas itu mengumpulkan, mencatat ya, fawaid ya, faidah-faidah. Fawaid itu jamak dari faidatun. Pelajaran-pelajaran atau sesuatu yang penting gitu untuk kita catat. Wadawabiti al-ilmiyah ya. Dan begitu juga kaidah-kaidah yang ilmiah. Dawabit itu maksudnya adalah kaidah ya, qawaid. Jadi fawaid wal qawaid al-ilmiyati, yang ilmiah tentunya ya. Karena tidak semua yang kita baca itu ilmiah. Ya, kalau kita bisa membedakan mana yang ilmiah, mana yang bukan, ketika panjenengan dapat fawaid ilmiah, ya bisa jadi di jalan, bisa jadi ketika satu kajian, bisa jadi ketika kita itu mendengarkan mendengarkan kajian di YouTube gitu ya, nonton dan yang lain-lain, maka jangan lupa untuk mencatat faedah ilmiah tersebut gitu ya. Jadi terhadap apa yang disampaikan oleh guru-guru kita ketika membahas kitab yang sedang dipelajari, itu kita catat gitu. Karena terkadang ada faidah yang ini sangat penting ketika membahas suatu kitab, kita menganggap bahwasanya itu gampang lah nanti bisa bisa kita bisa hafal lah, kita sudah paham. Tapi akhirnya kemudian lupa setelah beberapa hari ya, apalagi ketika kita membutuhkannya kemudian tidak ada lagi ilmu itu gitu. Karena dhabtu shadr kita lemah gitu ya. Sehingga sebaiknya kita memiliki dhabtul kitab ya, menulis atau mencatat apa-apa yang kita butuhkan gitu. Jadi catatan-catatan tersebut kelak akan bermanfaat, nantinya akan bermanfaat gitu bagi dirinya, bagi orang yang dia belajar ketika ia butuh di kemudian hari nanti. Dan tidak tertutup kemungkinan itu juga bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi menulis itu adalah sesuatu yang berkarya tak lekang zaman gitu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan mencatat ini ya. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman untuk mengingatkan agar kemudian kita dibantu dengan catatan gitu. Di dalam surat Al-Baqarah terkait dengan akad-akad gitu ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat 282 Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya idza tadayantum bidainin, apabila kalian itu bermuamalah ya, tidak secara tunai artinya dengan cara utang piutang ya, dengan pinjam meminjam gitu. Ya, ila ajalin musamma ya, untuk waktu yang kemudian nanti sudah ditentukan, sudah kemudian disepakati, faktubuhu maka catatlah, tuliskanlah, hendaknya kalian mencatatnya. Nah, jika dalam urusan muamalah dunia, dalam perkara dayin gitu ya, dalam perkara utang piutang ya, itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menulis karena adanya kemaslahatan yang besar ya di balik perkara tersebut. Maka bagaimana lagi dengan urusan yang mencakup akhirat gitu ya. Artinya lebih lagi, terlebih lagi kan gitu ya. Di dalam hadis yang marfu kepada Nabi SAW diriwayatkan Imam At-Tabrani, ya Imam Ad-Darimi, Nabi SAW bersabda, qayyidul ilma bil kitab, ya, ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Nah, di dalam hadis ini Rasul SAW memerintahkan gitu agar kita ya mencatat gitu, memastikan atau mengikat ilmu itu dengan mencatatnya dan terjaga dari hilangnya gitu ya. Jadi dalam hadis ini terdapat perintah untuk mendorong pencarian ilmu dan menyimpannya melalui tulisan. Kita diperintahkan untuk mengumpulkan ilmu dan mengikatnya, menyimpannya melalui tulisan. Sesuatu yang mungkin bisa menjadikannya lebih abadi gitu ya. Dan menulis itu memberikan banyak manfaat karena ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan itu tidak dapat tercatat, terwariskan, hikmah tidak dapat terikat, kabar orang-orang terdahulu atau kisah-kisah orang terdahulu serta yang akan datang itu ya tidak akan terjaga kecuali lewat tulisan.
Jadi tulisanlah yang menyebabkan ilmu pengetahuan itu terjaga. Hikmah-hikmah itu terikat kuat. Ya, pengetahuan-pengetahuan dari orang-orang terdahulu itu tersampaikan kepada yang akan datang. Seperti itu. Baiklah, di era sekarang di digital, kita mengenal yang namanya di era digital ini kita mengenal yang namanya video gitu ya. Tapi saya rasa tulisan itu tidak tergantikan. Bahkan saya mendapati satu hal yang unik. Bahkan ketika kemudian sudah di era video, masih muncul audiobooks gitu. Artinya tulisan yang kemudian divideokan atau dijadikan audio ini menunjukkan bahwasanya tulisan itu tetap abadi. Dan mungkin sebaliknya ya, dengan AI kita bisa menggunakan atribut-atribut aplikasi tertentu untuk kemudian mengubah konten-konten itu menjadi karya tulis gitu ya. Kontennya menjadi tulisan-tulisan yang mungkin bisa terjaga atau tersimpan. Jadi tanpa tulisan, urusan agama kita itu tidak akan berjalan dengan baik ya, terutama akan banyak sunnah yang hilang, jumlahnya tak terhitung tanpa ada tulisan. Jadi tulisan, catatan itu sudah terbukti gitu ya, menjaga agama kita supaya kemudian lestari. Bil kitab, di riwayat yang lain yang lemah mengatakan bil kitabah. Itu lebih lemah ya, riwayatnya dhaif. Tapi yang benar adalah bil kitab. Jadi maksudnya adalah menjaganya dengan menulis itu dengan tulisan gitu ya, dengan catatan gitu. Karena terkadang ilmu ya dengan daftarun ya catatan. Karena terkadang ilmu itu banyak didengar, tapi bisa jadi sulit untuk dihafal oleh hati. Ya, ilmu yang banyak didengar itu ketika dihafalkan oleh pikiran dan hati orang itu terkadang beda-beda gitu ya. Sehingga ilmu itu harus dipahami dan kemudian disimpan dalam bentuk tulisan itu. Dan kalau kemudian ingatan kita lupa, ingatan kita terganggu, dikhawatirkan ilmu itu hilang, ya, maka tulisan itu harus ada gitu ya. Sebagaimana para ulama ahlul hadis terdahulu, banyak di antara mereka yang ketika kemudian di masa tuanya gitu ya, di masa tuanya banyak terlupa dengan hadis yang dulu pernah mereka hafalkan ketika muda, catatan mereka masih ada sehingga mereka membacakan dengan dhabtul kitab ya, hafalan lewat catatan. Nah, ada sebuah nasihat dari Imam Asy-Syafi'i ya ketika beliau melantunkan bait syair ya, di mana beliau mengatakan al ilmu soidun wa kitabatu qayyituhu, bahwa ilmu itu soidun ya seperti binatang buruan. Wal kitabatu, dan menulisnya atau tulisannya itu qayyituhu adalah talinya. Ya, qayyid suyutaka bil khibali wasiqah. Ya. Maka ikatlah binatang buruan yang kamu dapatkan itu bil khibali wasiqah dengan dengan ikatan dengan simpul yang kuat, yang wasiqah. Faminal hamaqati antasida ghazalah, ya kata beliau. Maka di antara kebodohan ya, dari seorang itu ketika dia sudah mendapatkan binatang buruan, kijang misalnya, kijang buruan, ya. Wa tatsruquha bainal khalaiqi taliqatah, ya. Dan kemudian dia membiarkannya lepas di antara makhluk-makhluk yang lain karena tidak diikat. Nah, ini seakan-akan beliau menyindir kita, di mana termasuk kebodohan ya hamakah itu adalah ketika orang sudah dapat ilmu tapi nggak dicatat sehingga kemudian dia lupa di antara ingatan-ingatan yang lain sehingga dia tidak tahu gitu. Nah, ini pentingnya ilmu ya. Karena al ilmu saidun wal kitabatu qayyituhu ya. Bahwasanya ilmu itu binatang buruan dan catatannya itu adalah ikatan yang mengikat supaya binatang buruan itu tidak lepas. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keenam dari pelajaran nasihat beliau adalah jam'un nafsi litolabi wa taraqi fihi. Ya, yakni untuk menguatkan jiwa, membulatkan tekad ya, untuk kemudian belajar dan taraqi fihi ya, untuk nambah ilmu, naik terus ke tahap yang selanjutnya. Wal ihtimamu wa taharruku litahsili wal bulughi ila ma fauqahu ya. Kemudian penuh dengan semangat ya,
memiliki semangat yang kuat, ya. Eee, Kemudian perhatian yang juga lebih gitu ya. Litahsil wal bulugh ila ma fauqahu, untuk kemudian mencapai apa-apa yang ada di atas, di tingkat yang berikutnya. Hatta tafidha ila mutawalati bi sabilatin muwasiqatin, ya. Yang kemudian terus-menerus kajian itu sampai kemudian ila mutawalat, sampai mencapai kitab-kitab yang tebel-tebel gitu ya. Ya, bisa bilatin muwasiqatin, dengan cara ya atau dasar yang matang, kokoh gitu ya, cara yang memang sudah seperti seharusnya. Nah, di sini Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid mengingatkan pada kita agar seorang penuntut ilmu memiliki himmah yang aliyah, jam'un nafsi li talabi wa taraqi fihi. Itu tentang himmah aliyah, semangat yang tinggi, tekad yang tinggi, tekad yang bulat. Jadi seorang penuntut ilmu memang lazimnya ya, sudah lazimnya untuk memiliki tekad yang tinggi, wah, ya, dan berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala akan ketetapannya terkait pencapaian tersebut. Dia harus yakin, dia harus optimis gitu. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala ya berfirman, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, ya, yaqulullahu taala ana inda dhanni abdi bi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana," ya kata Allah, ya aku, "inda dhanni abdi bi," ya, sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, gitu. Nah, sehingga kalau kita itu berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita ya kepada tingkat yang lebih tinggi, insya Allah ya. Insya Allah akan dipermudah seperti itu. Dan ini juga motivasi ya. Motivasi yang seharusnya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, di mana hendaknya dia memiliki obsesi, ya. Sehingga kalau dia obsesif terhadap ilmu, itu obsesif yang baik gitu, obsesif yang sangat indah, sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita, la hasada ila fisnataini, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Salah satunya adalah ar-rajulu atahullahu hikmatan, ya, pada seorang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah atau ilmu gitu. Kemudian dia mengamalkannya ya di jalan Allah, ya, fisabilillah, ya, wa yu'allimuha, dan dia pun mengajarkannya pada orang lain, ya, fi ana'il laili wan nahar, di malam maupun siang harinya, seperti itu. Jadi ini adalah sesuatu yang didorongkan, ya. Bukan hanya boleh kita hasad, tapi bahkan itu sunnah, kita disunahkan, ditekankan untuk kemudian semangat memiliki obsesi gitu ya untuk mencapai itu, gitu. Jadi belajar itu sampai tingkat yang tinggi, jangan mencukupkan diri pada tingkat yang sekarang. Nah, obsesi kita dalam belajar akan mengarahkan diri kita sebenarnya untuk terus bersemangat dan pantang menyerah di dalam proses belajar. Ketika ada halangan, ketika ada kesulitan, orang yang memiliki obsesi yang kuat, dia akan mampu gitu ya, mampu untuk mengatasi, mampu untuk melompati tantangan-tantangan tersebut. Dan dia hendaknya mengerahkan, ya. Seorang penuntut ilmu itu hendaknya mengerahkan seluruh kemampuannya, ya, untuk meraih ilmu dari berbagai cabang, fikul fanin, ya, yang itu akan membawa manfaat, yuntafa'u, ya, fit dunya wal akhirah, ya, yuntafa'u bihi, yang bermanfaat baginya fit dunya wal akhirah, ya, seperti itu. Dan setelah membulatkan tekad, ketika orang sudah jam'un nafsi, dia memiliki himmah aliyah, maka kemudian dia serahkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dia kemudian bertawakal. Karena memang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya. Kemudian apabila kamu itu sudah berazam, membulatkan tekad, maka bertawakal ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat tersebut, yakni surat Ali Imran ayat 159. Beliau mengatakan bahwa ya, i'tamadu ala haulillah, ya, wa quwwatihi, ya. Bersandarlah hanya kepada dengan kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
mutabari'an min haulik wa quwwatik ya. Dan ini sebagai mutabari'an ya. Jangan sampai kamu mengandalkan min haulik ya dengan kemampuanmu wa quwwatik dan kekuatan dirimu sendiri. Artinya jangan kita itu menyandarkan apa yang kita capai dengan kemampuan kita. Karena pada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan kita untuk mencapai hal tersebut. Jadi hendaknya seorang itu berazam kemudian bertawakal ya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini ya, terkait dengan 6 nasihat dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid ya. Dan nasihat beliau yang berikutnya wakana man ra'i Ibnu Arabi Al-Maliki ini nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ya semoga bermanfaat, semoga banyak faidah atau ada faidah paling tidak yang bisa kita dapatkan pada apa yang kita pelajari malam hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan panjenengan sekalian ya untuk kemudian mencatat, mengingat, memahami dan mengamalkan serta mengajarkannya kepada orang lain. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.